Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya kedatangan kipas angin itu. Dan untuk merek ini nasional ya. Kronologinya ini mati total. Oke, lanjut kita coba ya. Dan untuk memastikan stop kontak, saya menggunakan tes pen terlebih dahulu ya. Oke, untuk tes pen ini menyala ya teman. Tidak ada masalah untuk bagian stop kontaknya ya. Ini sudah saya colokan ya. Kita buka dulu ya untuk jalarnya ya teman. Oke, untuk baling-baling ini memang tidak ada masalah ya. Oke, ini sudah saya nyalakan ya. Namun tidak ada gerak ataupun getar sama sekali ya teman. Dan untuk speed 2 juga ini tidak ada getar ya. Oke, oke. Meskipun dibantu dengan tangan, ini tidak mau berputar ya teman. Oke, kita buka saja ya untuk baling-balingnya ya teman. Biasanya untuk kipas angin merek seperti ini tidak ada sikringnya atau piusnya ya teman. Kadang bisa normal kembali 20% ya, ataupun bisa hidup kembali ya. Kita buka ya untuk bagian baut-baut kopernya itu. Kita cungkit bagian soketnya ya, sambil kita tekan di bagian punggung belakangnya ya teman. Di sini memang durasinya sedikit lama ya teman, agar teman-teman bisa tahu step demi stepnya ya. Oke, lanjut kita bongkar saja ya. Untuk mempermudah kita buka juga ya untuk bagian lehernya ya, agar lebih simple ya. Di sini biasanya kalau merek Cosmos ataupun Miyako bisa kita lakukan di jumper saja dari kaki kapasitor gitu. Namun di sini karena saya tidak yakin ada sikringnya, makanya saya akan bongkar saja ya. Karena saya juga tidak yakin ya. Misalkan kita sambung di jumper di kapasitor juga tidak mungkin bisa hidup gitu. Karena untuk dinamo seperti ini kemungkinan besarnya tidak ada piusnya ataupun sikringnya ya. Makanya saya bongkar semua ya. Ataupun nanti saya akan rehot ulang ataupun sambung kembali ya. Oke. Kita lihat ya. Apakah ada yang tergores ataupun bekas kebakar ya. Sini memang tidak ada bekas kebakar ya. Dikarenakan kabelnya sudah keras, saya potong saja ya seperti ini ya teman. Di sini videonya saya kasih cepat ya teman. Alangkah baiknya teman-teman jangan terburu-buru ataupun tergesa-gesa ya. Karena untuk pembongkaran dinamo seperti ini harus benar-benar hati-hati ya teman. Apalagi untuk merek Cina ya yang seperti ini ya. Bukan tembaga ya. Melainkan aluminium ya teman. Oke. Untuk pembongkaran teman-teman harus hati-hati ya. Pokoknya harus benar-benar teliti ya. Harus ekstra sabar itu. Oke. Sini saya ambil satu persatu ya. Kita panaskan ya agar mempermudah untuk pembukaannya. Jika kita tidak bakar, selongsongnya sangat susah diambil itu. Oke. Dan ini juga kabelnya sudah melepuh seperti ini ya teman. Karena untuk jenis dinamo seperti ini ataupun kipas angin seperti ini cepat melepuh ya teman untuk kabelnya ya ataupun untuk sambungannya ya teman. Jika lo kena panas berlebih, kabelnya cepat melepuh, cepat putus ya teman. Makanya tidak bisa jangka panjang ya. Tidak seperti merek Cosmos ataupun merek Miyako ya teman. Oke. Sini karena saya potong, nanti saya akan rehot kembali ataupun sambung kembali ya. Saya kupas sedikit ya teman agar mempermudah ya.
dikarenakan untuk aluminium ini disoldernya sangat susah ya teman, harus benar-benar tahu tip dan triknya ya teman. Untuk pengupasan teman-teman jangan terlalu dalam ya, sekiranya buat bisa nempel saja ya teman, karena untuk dinamo seperti ini sangat susah ya untuk penyolderannya ya. Di sini saya menggunakan kawat email gitu untuk dililitkan lagi untuk di bagian sambungannya ya. Agar mempermudah untuk penyolderannya ya. Makanya saya sambung terlebih dahulu, lalu saya kasih lagi kawat email yang asli tembaga ya. Teman-teman bisa melakukannya di kabel serabut yang kecil ya teman. Ini saya menggunakan ukuran 0,12 ya, bekas gulung dinamo ya teman. Untuk penyambungan ini harus benar hati-hati ya teman, karena ini bukan tembaga, ketarik sedikit saja langsung putus ya teman. Kita lilitkan lagi ya untuk email tembaganya ya teman. Kenapa saya 2 kali melilitkan, karena sangat susah ya untuk penyolderannya teman, lama nempel ya kalau tidak cara seperti ini ya. Oke, ini tinggal satu lagi teman. Setelah sudah, lanjut kita rapikan kembali untuk penyolderannya ya teman. Untuk kipas angin seperti ini kemungkinan besarnya cuma 20% ya teman. Setelah kita solder, langsung kita cek terlebih dahulu ya, kita kalibrasi dulu ya teman. Di antara sekiranya sudah terhubung semua ya, kemungkinannya kipas angin sudah hidup kembali ya, tidak ada kendala ya. Dan untuk jarum ini sudah bergerak semua, lanjut kita rapikan semua lah. Sini saya menggunakan selongsong benang ya teman. Teman-teman bisa juga menggunakan selongsong bakar ya, karena kan selongsong bakarnya tinggal sedikit, saya menggunakan selongsong benang saja ya. Namun itu juga terserah teman-teman ya, selera teman-teman ya. Oke. Namun sebelumnya, jika video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis ya. Bantu perkembangan channel ini ya, dan bantu share ya teman, agar makin banyak orang yang tahu, ataupun agar makin banyak orang yang bisa melakukan seperti ini di rumah, ataupun praktek seperti ini di rumah ya teman. Intinya juga agar bisa menghemat ya. Lanjut kita rapikan kembali ya. Di sini saya menggunakan lem dan benang kasur ya teman, ataupun benang bangunan ya teman. Teman-teman bisa juga menggunakan tali tis ya, yang plastik ya, karena lebih simpelnya, lebih kuatnya menggunakan benang ya teman. Saya tidak pernah menggunakan tali tis ya, seringnya saya menggunakan benang seperti ini saja ya. Oke. Agar benar-benar rapi kembali ya. Yang penting jangan sampai mengganggu ke bagian rotornya ya, nanti bisa tergores ya untuk rotornya ya teman. Oke. Kita rapikan lagi ya teman. Lanjut kita tutup kembali ya untuk ke kopernya teman. Sini sengaja saya kasih cepat ya. Yang penting teman-teman bisa tahu step demi stepnya ya, untuk pemasangannya ataupun pembongkarannya juga ya. Sengaja saya bikin video sedikit panjang ya. Oke. Kita rapikan kembali untuk baut-bautnya teman. Diusahakan agar as selalu enteng ya teman. Ketika kita kencangkan bautnya,
diusahakan agar asnya itu ketika kita putar sudah enteng ya. Lanjut kita pasang juga untuk gearboxnya, kita rapikan lagi untuk kabelnya ya. Kita pasang untuk kapasitornya, mudah-mudahan tidak ada kendala ataupun masalah lagi ya. Mudah-mudahan bisa normal kembali ya. Lanjut kita pasang juga untuk gulak keloknya kanan kirinya itu. Oke. Langsung kita coba saja ya, apakah berhasil ya. Nanti saya rapikan dulu ya untuk kopernya teman. Teman-teman bisa tahu ya caranya ya. Karena durasinya memang sedikit pendek, sedikit cepat gitu. Kita pasang juga untuk tarikannya ya. Oke, lanjut kita coba ya pasang ya baling-balingnya ya. Bismillah ya, mudah-mudahan berhasil. Lanjut kita coba ya. Wow, ini untuk speed 1 ya. Oke, kita tahan, berarti untuk kapasitor memang tidak ada masalah ya. Kita coba untuk speed 2. Wow, anginnya kencang sekali ya teman. Kita coba untuk speed 3 ya teman. Oke, dia langsung start ya teman, tidak ada kendala berarti ya. Oke, berhasil ya teman. Oke, sekian dan terima kasih.